Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daral Anargia Kustiawan. Saya dari kelas 7D SMP IT Askia 1 Sukabumi. Hari ini saya akan menjelaskan magnet rezeki yang dituliskan oleh Nasrullah, dan saya akan memberikan beberapa contohnya. Apa itu magnet rezeki? Magnet rezeki adalah konsep dalam Islam yang mengajarkan cara menarik rezeki dengan menciptakan energi positif dan baik dalam diri melalui ketaatan ibadah, pikiran positif, rasa syukur, dan motivasi yang benar. Sehingga rezeki bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, waktu luang, dan lain-lain. Pembahasan materi magnet rezeki yang bakal saya bahas hari ini adalah: 1. Bertemu guru spiritual. 2. Keajaiban-keajaiban datang. 3. Membangun apartemen. 4. Pergi ke Baitullah. 5. Pengalaman ke Gaza. Yang pertama, bertemu guru spiritual. Suatu hari, saya bersama dengan 11 teman saya bertemu seorang guru spiritual. Kami terlibat pembicaraan yang menarik dan sangat intens. Lalu satu pertanyaan yang mengemuka adalah, "Kiai, kenapa sih hidup ini penuh dengan krisis? Banyak orang mengantri bahan bakar minyak BBM. Dolar naik, hidup sulit, kerja sulit, banyak PHK. Banyak orang miskin karena saya orang sains. Latar belakang saya adalah alumnus MIPA Universitas Indonesia. Saya membatin, ya iyalah karena pendidikan tidak mengajar kekayaan. Ya ialah karena orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang baik. Ya iyalah karena dia malas." Itu yang ada dalam pikiran saya. Namun ternyata jawaban yang beliau berikan tidak sesederhana itu. Alih-alih menjawab, ia malah memberikan pertanyaan. "Sebenarnya untuk apa sih kita diciptakan?" tanya Kiai. Ada di antara kami yang menjawab, "Untuk beribadah, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Namun Pak Kiai mengatakan bukan itu jawabannya. Lalu ada yang menjawab, "Untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya aku hendak menjadi khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Namun sekali lagi Pak Kiai menegaskan bukan itu jawabannya. Pak Kiai menjelaskan bahwa hakikat manusia diciptakan adalah untuk dimuliakan dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin manusia hidup senang, bahagia, dan tidak terbebani oleh kesulitan hidup. Senang dan dimanja oleh Allah. Maka satu pesan sederhana: jangan berbuat dosa. Oke, lanjut ke yang kedua. Keajaiban-keajaiban datang. Ceritanya, saya sangat memegang teguh nasihat Pak Kiai bahwa berhati-hati dari kesalahan atau dosa dapat menghadirkan banyak keajaiban dalam kehidupan. Ajaran tersebut tidak langsung saya terima begitu saja, melainkan saya renungkan dan analisis melalui perjalanan hidup saya sendiri.
Dan perenungan itu, saya menyadari bahwa saya pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang seolah membuktikan kebenaran nasihat tersebut, di mana apa yang terlintas di benak dapat terwujud seakan saya dimanja oleh Allah. Salah satu pengalaman yang paling membekas terjadi pada tahun 2001 sampai 2004, ketika saya mendampingi istri yang sedang menempuh studi S2 di Johor Bahru, Malaysia. Saat itu saya tidak memiliki pekerjaan maupun visa kerja, sehingga hari-hari saya dihabiskan untuk mengantar istri ke kampus, beribadah, dan membantu kebutuhan rumah tangga. Ketika istri saya hamil dan sering menginginkan sayuran segar, saya harus berjalan cukup jauh setiap hari untuk membelinya. Dalam kondisi itulah saya membayangkan alangkah nyamannya jika memiliki kulkas agar persediaan makanan dapat disimpan untuk beberapa hari. Tanpa saya sangka, suatu hari setelah sholat zuhur, saya menemukan sebuah kulkas yang masih berfungsi dan diletakkan di depan rumah warga. Dengan bantuan seorang teman, kulkas tersebut saya bawa pulang dan ternyata masih menyala dengan baik. Peristiwa sederhana namun bermakna itu semakin menguatkan keyakinan saya bahwa Allah benar-benar mampu menghadirkan rezeki dengan cara yang tak terduga. Pengalaman serupa juga saya rasakan ketika sering mengajak anak pertama saya berkunjung ke hutan bandar, sebuah tempat rekreasi gratis di Malaysia. Saat itu saya hanya bisa berhayal untuk suatu hari menghadirkan fasilitas serupa bagi orang lain. Kini, hayalan tersebut telah terwujud dalam bentuk kolam renang gratis di beberapa perumahan yang saya bangun. Dari rangkaian pengalaman inilah saya semakin yakin bahwa keajaiban itu nyata dan bahwa magnet rezeki benar-benar bekerja dalam kehidupan saya. Yang ketiga, membangun apartemen. Saya sebenarnya tidak memiliki ilmu banyak tentang developer, tapi beberapa perumahan bisa terwujud dan menjadi portofolio yang cukup baik. Sebagai sebuah perusahaan baru yang belajar secara otodidak, sekali lagi, saya memang tidak punya banyak ilmu tentang developer. Saya hanya memiliki satu ilmu, yaitu magnet rezeki, dan itu saya coba jalankan dengan disiplin. Suatu hal yang saya pikirkan sejak awal membangun perumahan di tahun 2006 adalah membangun apartemen. Ketika saya berada di Johor Bahru, saya kagum sekali dengan landscape kotanya yang masih banyak sekali ruang terbuka hijau. Ketika ke Singapura dan Korea, saya pun menemukan betapa hormatnya mereka dalam ruang terbuka hijau. Hal itu bisa terwujud karena bangunan yang dibangun secara vertikal. Maka saya pun bermimpi bisa membuat apartemen yang di suatu hari nanti. Tapi saya tidak punya ilmu tentang apartemen pun, tidak mengerti bagaimana mendapatkan modal yang cukup untuk pembangunan proyek tersebut. Satu hal yang saya tahu, ilmu magnet rezeki dan ajaibnya, alhamdulillah, saat kami menyusun buku ini, Orchid Reality sedang mempersiapkan sebuah apartemen yang insya Allah akan launching
di tahun 2017. Lokasinya di samping Universitas Indonesia Kota Depok. Bagaimana prosesnya? Sebenarnya prosesnya akhirnya menjadi tidak penting. Saya pun jika ditanya tentang prosesnya tidak memahami secara detail bagaimana modal dan ilmu itu bisa datang. Saya memperhatikan polanya yang berulang. Hanya tinggal menjalankan pola itu dengan disiplin. Tiba-tiba saja datang orang yang mengajarkan ilmu apartemen dan ilmu permodalan sekaligus, dan magnet rezeki pun bekerja. Selanjutnya yang keempat, pergi ke Baitullah. Saat kepergian saya pertama ke Baitullah dalam umroh di tahun 2007, saya berdoa ingin dikembalikan ke tempat ini berkali-kali. Doa itu sebenarnya doa biasa yang diucapkan oleh mereka yang berumroh. Saya pun melakukan hal yang sama yang diucapkan oleh mereka yang berbeda adalah saya mengucapkan doa tambahan, tidak sampai membuat orang lain mempertanyakan kepergian saya. Yang namanya ingin bolak-balik ke tanah suci itu pastinya perlu uang yang tidak sedikit. Nah, kan ada saja ya yang membicarakan kita di belakang saat kita pergi. Daripada dipakai berkali-kali ke tanah suci, kenapa nggak dipakai saja uangnya untuk anak yatim? Misalnya, saya tidak mau seperti itu. Mau berangkat tapi tenang hati. Tidak berpikir saat itu akan jadi pembimbing ibadah haji dan umroh. Tapi begitulah magnet rezeki. Apa yang dipesan akan otomatis mencari jalannya. Suatu hari saya ditelepon teman untuk menemani jamaah yang sudah siap berangkat. Karena paspor saya memang sudah siap, tinggal dicap visa dan langsung berangkat. Saat itu sebenarnya saya belum punya ilmu yang mumpuni tentang umroh. Bahasa Arabnya percakapan pun saya tidak bisa. Tapi sekali lagi magnet rezeki hanya bekerja, nanti ada yang menemani kok di sana, gak usah khawatir. Antum cuma fokus dengan jamaah saja, begitu kata teman saya yang meyakinkan, dan sejak saat itu berkali-kali saya pergi ke Baitullah. Saat buku ini dibuat, saya sudah menemani sekitar 1.500 jemaah haji dan umroh. Alhamdulillah. Saya harus berhati-hati menceritakan hal ini. Bismillah, tidak ada niatan apapun dalam penyampaiannya. Bahkan saya memang tidak bisa apa-apa. Saya hanya ingin sekali memperkenalkan kekuatan dahsyat ini kepada Anda, agar Anda bisa juga mengambil pelajarannya dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima dan sekaligus terakhir, pengalaman ke Gaza. Saya menceritakan hal ini bukan untuk menunjukkan kehebatan diri, karena sejatinya saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di luar diri kita. Dan kekuatan itulah yang saya sebut sebagai magnet rezeki. Keinginan lain yang terasa mustahil bagi saya adalah menginjakkan kaki di Gaza. Setiap kali melihat berita tentang Gaza, entah mengapa keinginan itu selalu hadir dalam benak saya. Secara logika, hal tersebut hampir tidak mungkin. Namun, pada Oktober 2012, saya benar-benar sampai di Gaza melalui rangkaian peristiwa yang tidak pernah saya rencanakan sebelumnya. Dari pengalaman-pengalaman inilah saya semakin yakin bahwa magnet rezeki bekerja, bahwa bahkan pada hal-hal yang tampak mustahil. Karena itu, dengan latar belakang sains, saya berusaha memahami dan membagikan pengalaman ini agar dapat menjadi pelajaran dan manfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.